Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah. Dan terakhir pembahasan kita ayat 126 ya. Naam. Baik. Naam. Terakhir pembahasan kita barakallahu fikum ayat 126, yaitu qaulullah ta'ala وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza ay al-makan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah tempat ini baladan aminan, negeri yang aman, dza amnin. Wa qad ajaba Allahu du'aahu. Kata Imam As-Suyuti dan Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain, dan Allah telah mengijabahi doanya Nabi Ibrahim. Faja'alahu haraman, maka Allah jadikan Makkah sebagai negeri yang haram. La yusfaku fihi damu insanin, tidak boleh menumpahkan darah manusia di dalamnya, di Makkah. Wala yudlamu fihi ahadun, tidak boleh menzalimi siapapun di sana. Wala yusadu sayduhu, dan tidak boleh mengganggu hewan buruan. Wala yukhtala khalahu, dan tidak boleh menebang pohon yang tumbuh secara liar. Artinya apa makna ucapan beliau ini ya ikhwan? Bahwasanya doa Nabi Ibrahim, Allahumma barik fik, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Allah kabulkan tidak? Allah kabulkan. Bahkan Allah Azza wa Jalla kabulkan lebih dari itu. Karena biasanya pada saat kita berdoa negeri yang aman, keadaan aman, kondisi aman, negara aman, itu biasanya yang ada di pikiran kita adalah penduduknya, masyarakatnya, ya kan? Pada saat kita mengatakan kita bersyukur, alhamdulillah negara kita, negara Indonesia aman,
Itu kan pada umumnya yang dimaksud adalah penduduknya. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabi Ibrahim lebih dari sekedar keamanan penduduknya. Bahkan hewan pun diberi jaminan keamanan. Tidak boleh berburu di wilayah Makkah. Makanya ada batasan-batasan apa? Hududul haram. Hudud al-haram. Ada di kerajaan, ada di negara Arab Saudi, ada mesti ada perbatasan-perbatasan wilayah apa? Wilayah haram. Di luar wilayah haram boleh berburu, boleh menebang pohon. Di dalam wilayah haram tidak boleh berburu, tidak boleh menebang pohon. Jadi Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum mengabulkan doanya Nabi Ibrahim tidak hanya sebatas pada penduduknya. Tidak hanya terbatas pada penduduknya saja yang aman, melainkan barakallahu fikum lebih dari itu. Itu doanya Nabi Ibrahim untuk negeri apa? Makkah. Ij'al hadzal balada aminan. Doanya Nabi Ibrahim yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat. Doa yang kedua, dan karuniakan rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan. Di dalam tafsirnya, waqad fa'ala binaqli at-Taif min asy-Syam ilaih wa kana afqara la zar'a fihi wala ma. Dan Allah juga sudah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim yang kedua ini dengan diimpornya buah-buahan dari Taif, dari Syam ke negeri Makkah. Allah juga mengabulkan doanya Nabi Ibrahim yang kedua. Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarat, berikan rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Menunjukkan apa ya ikhwan? Makan banyak buah-buahan itu termasuk tips sehat. Dompetnya yang gak sehat. Coba kalau antum punya duit banyak makan buah-buahan. Jangan durian aja yang dimakan. Buah-buahan tapi buah-buahan yang alami lah. Jangan buah-buahan yang hasil rekayasa genetik sekarang itu. Semangka tanpa biji, entar lagi mungkin nanas tanpa mahkota, dicopot mahkotanya. Dari mana bibitnya? Apa yang mau ditanam kalau begitu? Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikanlah penduduk negeri ini berbagai macam buah-buahan. Kemudian man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, badalun min ahli. Wa khassahum bid-du'a ilahum muwafaqatan liqaulihi la yanalu ahdi adh-dhalimin. Qala ta'ala, qala ay ta'ala, wa arzuqu man kafara fa umatti'uhu bitasydid wat takhfif fid dunya birrizq qalilan muddat hayatihi thumma attarruhu ulji'uhu fil akhirati ila adzabin nar fala yajidu anha mahisan wa bi'sal masir. Doanya Nabi Ibrahim yang ketiga ya ikhwan tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua doanya para anbiya dikabulkan oleh Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim yang ketiga? Yang pertama tadi apa? Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Allah kabulkan bahkan lebih. Warzuq ahlahu minas samarat. Allah kabulkan. Yang ketiga,
man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki ke penduduk negeri ini dari berbagai macam buah-buahan, tapi yang beriman saja. Yang kafir biar jangan boleh makan buah-buahan. Itu doanya Nabi Ibrahim. Berdoa kepada Allah supaya penduduk Makkah diberikan rezeki dari berbagai macam buah-buahan, tapi khusus yang beriman saja, yang kafir jangan. Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, qala wa man kafar. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Ibrahim, kamu berdoa kepada saya untuk saya kasih rezeki buah-buahan yang beriman saja, ini enggak diterima. Biarkan. Kalau sudah pemberian rezeki, biar sama-sama menikmati dunia, biar sama-sama dinikmati dunia ini oleh orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Biarkan. Toh kata Allah Azza wa Jalla, fa umatti'uhu qalilan. Orang yang kafir juga tetap saya akan berikan rezeki. Toh itu adalah kenikmatan sementara selama dia hidup di dunia. Setelah itu saya akan kembalikan dia ke dalam neraka jahanam, dan tidak akan ada yang bisa menolong atau tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Berarti 3 doanya Nabi Ibrahim di ayat ini, 2 dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang 1 tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di ayat ini barakallahu fikum? Bahwa yang pertama, perbanyaklah doa untuk kebaikan negeri kita, kebaikan barakallahu fikum pemerintah kita, kebaikan keluarga kita. Enggak dosa kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah rezeki negeri kami ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan limpahkanlah buah-buahan kepada penduduk negeri kami ini ya Allah. Salah kita berdoa seperti itu? Enggak salah. Justru kita dianjurkan. Kenapa? Di dalam surat Al-Mumtahinah Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fi Ibrahim walladzi uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Dan sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik kepada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para anbiya. Kalau Nabi Ibrahim mendoakan negeri Makkah supaya dijadikan negeri yang aman dan Allah Azza wa Jalla kabulkan, maka kita juga semestinya seperti itu. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami dan negeri kami ini Allah negeri yang aman. Jadikan negeri kami ya Allah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Bukakan rezeki dari berbagai macam buah-buahan ke penduduk masyarakat kami ini ya Allah. Itu yang pertama. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sisipkan dalam doa kita. Sisipkan dalam doa kita. Atau jangan-jangan kita enggak pernah doa kepada Allah. Habis sholat enggak pernah doa, di dalam sholat enggak doa. Jangan. Doa jangan pernah lepas. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang aman ya Allah. Berikan ketentraman pada negeri yang kami cintai ini. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil barakallahu fikum di ayat ini ya ikhwan, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki tidak pandang taat, tidak pandang bulu. Orang kafir pun bakal diberi rezeki. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahhilhum qalila." Biarkan, saya akan berikan rezeki mereka. Saya akan berikan rezeki. Toh itu cuma sebentar. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki pada seorang, itu bukan pertanda bahwa dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, berikan rezeki berbagai macam buah-buahan, tapi yang beriman saja. Kata Allah, wa man kafar, yang kafir pun saya kasih. Allahu arhamur rahimin. Allahu arhamur rahimin. Warzuq ahlahu minas samarat. Maka perbanyak doa barakallahu fikum ya ikhwan, supaya Allah azza wa jalla melancarkan rezeki kita. Yang kedua, yang ketiga, kalau doa itu jangan hanya doa untuk sendiri. Jangan hanya doa untuk sendiri, tapi doakan juga untuk saudara kita. Doakan juga untuk negeri kita, doakan juga untuk keluarga kita. Jangan doa hanya untuk sendiri aja. Allahumma fulus. Doanya fulus saja. Doa juga untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk sahabat kita. Kenapa? Setiap doa kita, kebaikan kita untuk saudara kita, Allah diaminkan malaikat dan dikembalikan kepada kita. Untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, doa itu komplit. Ya Allah, lembutkanlah hati orang tuaku ya Allah, supaya aku tidak menjadi anak yang durhaka. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang saleh dan salihat. Ya Allah, lapangkanlah saya dan saudara saya ya Allah rezeki yang banyak dan berkah. Doakan saudara-saudara kita. Nabi Ibrahim mendoakan seluruh umatnya, mendoakan satu negeri. Kenapa kita nggak bisa? Maka kalau doa itu jangan pelit. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh ay wadhkur yarfa'u Ibrahimul qawa'ida ay al-usus wal judur min al-bait yabni wa Ismail atafun ala Ibrahim yaqulani rabbana taqabbal minna bina'ana innaka antas sami' al-qawl al-alim bil fi'l. Nabi Ibrahim bekerja sama membangun Ka'bah sambil berdoa, bukan sambil musikan. Sudah hidupnya susah, kerjanya serabutan, mohon maaf kuli bangunan, musik lagi. Ya Allah Pak, kapankah aku bahagia lagi lagunya? Nabi Ibrahim coba lihat, mengajarkan kepada kita bekerja sambil berdoa. Kerjanya Nabi Ibrahim dengan Ismail apa saat itu? Membangun Ka'bah. Dua-duanya berdoa, Ismail berdoa, Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadahku ini ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar doa kami dan maha mengetahui perbuatan kami. Naam. Ibu-ibu sambil bikin jualan sarapan nasi, sambil jualan sarapan, sambil ngadonin roti, bisa sambil berdoa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Enggak bisa yang itu, bisa saja Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, ya Allah berkahilah daganganku ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita bekerja sambil berdoa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Terus lanjutannya apa? Lanjutannya wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Subhanallah.
Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kamu sudah selesai menunaikan sholat Jumat, maka saatnya kamu melanjutkan pekerjaanmu, aktivitasmu mencari ma'isyah. Yang kantor ya di kantor, yang dagang ya dagang, yang petani ya petani. Fantashiru fil ardh. Silahkan kalian menyebar di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah rezeki Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa kata Allah? Wadhkurullah. Ingin kamu sukses dunia dan akhirat, kerja sambil perbanyak apa? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Sambil nge-grab, astagfirullahaladzim. Tapi gimana Ustaz kalau penumpangnya perempuan, jalan sambil astagfirullahaladzim, apa gimana Ustaz? Boncengin perempuan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngerem kontan tambah kencang, astagfirullahaladzim. Nge-grab ya nge-grab, jangan boncengin perempuan dong, kan bukan mahram. Khusus laki-laki, biar rezekinya berkah. Biar rezekinya berkah. Dan jangan pernah khawatir nanti rezeki saya akhirnya saya kehilangan order. Udah, Allah gantikan yang lebih baik, yang lebih halal. Daripada boncengin perempuan, begitu pulang ke rumah ngelihat istrinya malas, kayaknya enakan yang tadi saya bonceng, wangi lagi. Ini yang di rumah Masya Allah banget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum mati sudah diinnalillahi istrinya. Kerja sambil istighfar, perbiasakan itu. Ada cerita kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ketika beliau datang dari Baghdad ke Madinah, sampai di Madinah sore hari atau menjelang Isya. Karena dia nggak ada tempat, nggak ada saudara, maka dia pun ke masjid. Sampai di masjid dia minta izin ke penjaganya atau marbotnya, minta tolong izin untuk nginap di masjid. Nggak apa-apa, kalaupun di tempat di terasnya aja sudah nggak apa-apa. Tetap nggak diizinkan. Akhirnya diusir keluar. Kemudian dia keluar, di samping masjid ada home industry gitu, orang yang produksi roti, bikin roti. Dia ngelihat ini kayaknya orang asing, tega banget ini marbot masjid. Akhirnya ditawarin, kalau anda berkenaan nginap di gubuk saya silahkan. Nginaplah dia di situ. Beliau memperhatikan ini orang tukang roti dari awal ngadonin, gak pernah berhenti lisannya astagfirullahaladzim, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngadonin mulai manggangnya semua nggak pernah berhenti. Jadi hiburan kita itu bekerja sambil istighfar, sambil zikir, bukan bekerja sambil bernyanyi. Penasaran Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, keesokan hari tanya, saya lihat anda ini dari tadi mulai ngadonin sampai selesai nggak pernah berhenti istighfar. Apa keajaiban yang anda rasakan dalam hidup anda semenjak anda rutin seperti ini? Kata dia, keajaiban yang saya rasakan, alhamdulillah, setiap saya doa kepada Allah saya rasakan Allah kabulkan, kecuali satu yang belum Allah kabulkan doa saya. Apa itu? Saya berdoa kepada Allah supaya bertemu Imam Ahmad, karena saya mendengar tersohor namanya seorang alim ulama. Saya berdoa kepada Allah supaya Allah mempertemukan saya dengan dia, sampai sekarang belum terkabulkan. Kata Imam Ahmad, doamu yang satu ini pun sudah terkabulkan, saya Ahmad bin Hanbal. Jadi perbiasakan. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bekerja sambil berzikir. Naam, mancing sambil istighfar. Mancing ikan sambil istighfar. Yang penting jangan mancing keributan. Mancing ikan sambil istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Nah, nge-grab sambil istighfar, kerja sambil istighfar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mampu coba. Allah mengatakan kalau kamu sudah menunaikan sholat Jumat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi, silahkan kalian bekerja mencari rezeki Allah.
Tapi jangan lupa banyak-banyak berzikir kepada Allah supaya kalian selamat. Supaya kalian selamat. Dalam segala keadaan, pada saat perang, Allah Azza wa Jalla perintahkan wadhkurullah, zikir kepada Allah. Selalu ingat Allah. Perbiasakan lisan kita itu lembut, lentur istighfar, lentur doa. Tidak mesti ngangkat tangan. Lagi safar doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbiasakan doa, jangan lepas. Lupa jalan beberapa kilometer kok enggak doa dari tadi, kok enggak istighfar, kembali lagi sadar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar ya ikhwan. Perbiasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada seorang sahabat, beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Kita, istri kita, anak kita, perbiasakan, latih mereka seperti itu. Perbanyak istighfar. Istri minta duit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini belanjaan habis Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Duit nggak ada Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambah gede suaranya itu, duit nggak ada, bukan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disentak, begitu disentak sama istrinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak istighfar, tenang itu hatinya. Istri yang pengertian minta duit, suaminya istighfar, berarti lagi nggak ada duitnya orang. Saya minta duit dikasihnya istighfar. Biasanya kalau saya minta duit dikasihnya duit, kali ini saya minta duit dikasihnya astagfirullahalazim, berarti lagi nggak ada duit. Udah nggak usah dipaksakan. Bisa jadi suami saya ini lagi nggak ada duit karena banyak dosa, biarin istighfar aja, istighfar aja dulu. Wah, itu kan istri yang pengertian. Nggak taunya begitu setelah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nggak taunya suaminya setelah itu lapang dada. Sebenarnya ada duit tapi saya sembunyikan. Malas karena istri minta duit terus. Istighfar dibiarin karena istrinya pengertian, baik banget istrinya pengertian. Biarinlah, biar dia istighfar dulu. Barangkali dengan istighfar lembut hatinya. Astagfirullahaladzim, setengah jam istighfar, tahu-tahu ini ada duit. Alhamdulillah. Kenapa? Ya, udah ada duit, alhamdulillah, hati saya udah lembut. Tadinya saya nggak mau ngasih, tapi karena istighfar jadi lembut hati saya. Nah itu benar itu. Banyak istighfar, banyak istighfar, banyak doa. Allahumma rizqna, ya Allah berikanlah rezeki yang halal. Jangan pernah tinggalkan setiap sholat subuh, setiap selesai sholat subuh atau sebelum sholat subuh ya ikhwan, apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa rizqan thayyiban atau wa rizqan wasi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, kalau rezeki yang thayyiba ini rezeki yang halal yang baik. Kalau wa rizqan wasi'an, rezeki yang lapang yang luas. Kemana dia pergi ada rezeki di situ. Rizqan wasi'an. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang kau terima. Perbiasakan lisan kita itu bekerja sambil istighfar. Naam. Nagih hutang ke orang sambil istighfar. Yang penting jangan nonton TV sambil istighfar. Istighfar, matiin itu TV-mu. Ngeliatin perempuan pakai rok mini di televisi, astagfirullahaladzim. Matanya ngelotot di TV, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu namanya main-main. Istighfar. Nabi Ibrahim mengajarkan kita begitu, bekerja sambil istighfar. Bekerja sambil istighfar. Sehingga
Ketika kita bekerja sambil istighfar apa? Dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidupnya, dapat pakaian baru, dapat kendaraan baru, dapat rumah baru, dapat istri baru, dapat, selalu didoakan pertama kali dengan zikir. Dapat kendaraan baru, selalu dipegang dan didoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Dapat nikah, dipegang kepala istrinya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat ilaih atau ma jubilat ma jabaltahu fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan si wanita ini untuk saya dan aku berlindung dari keburukannya. Doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Kemudian doanya Nabi Ibrahim yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami ini dua-duanya orang yang selalu muslim, tunduk dan taat kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan dari anak keturunan kami, jadikan pula anak yang muslim kepada Engkau. Wa tub alaina innaka wa arina manasikana. Dan ajarkanlah kepada kami syariat-syariat termasuk haji, ibadah-ibadah termasuk ibadah haji. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan berikanlah, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Sudah berapa itu doanya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah saya dan Ismail selalu berpasrah kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, doa juga untuk anak keturunan kita. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa boleh kita pakai. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah saya ini selalu orang yang muslim. Saya dan sahabat saya siapa? Bisa jadi kamu maksudkan istrimu. Ya Allah, jadikanlah aku dengan istriku orang yang selalu tunduk kepada Engkau. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Kalau Nabi Ibrahim pada saat berdoa saat itu yang dimaksud dua orang siapa? Beliau dengan siapa? Ismail. Lah kita kan enggak punya Ismail. Kita kan punya istri di rumah. Boleh Rabbana waj'alna muslimaini lak. Kita niatkan yang kedua siapa? Istri kita. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikan anak keturunanku umat yang muslim. Ngapain doa toh saya enggak punya anak? Ngapain doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, saya enggak punya anak kok. Kamu enggak punya anak kan sekarang. Barangkali nanti kamu punya anak. Kamu enggak punya anak tapi kan ada ponakanmu. Intinya kalau berdoa itu jangan hanya pelit untuk diri sendiri. Suami pergi bekerja, istri di rumah, banyak doa. Jangan banyak game. Doa, istri doa dalam salat zuhur, antara azan dan iqamah, doakan suami. Begitu azan di masjid dikumandangkan, enggak usah sibuk dengan televisi, dengan handphone, dengan masakan. Tinggalkan masakanmu, wudu, salat sunnah, di dalam sujud atau setelah salat sunnah, doakan suami kamu. Salat zuhur, setelah salat zuhur, zikir, setelah zikir, doa. Coba perbiasakan, angkat, tengadahkan kedua telapak tangan kamu ke atas langit. Di dalam salat malam, setelah salat subuh, ya Allah, berikanlah kebaikan untuk aku dan keluargaku ya Allah. Jadikanlah suamiku ya Allah suami yang saleh. Suami yang saleh.
suami yang selalu bertanggung jawab. Lancarkanlah rezekinya suamiku ya Allah, karena lancarnya rezeki suamiku adalah juga lancarnya rezeki aku ya Allah. Doakan. Suami pergi bekerja, istri banyak doa di rumah. Makanya kalau di orang Arab itu ya, coba kalau antum dengar kalau ada orang Arab telepon, suami istri aja misalnya, istrinya telepon, suaminya telepon dari tempat kerja, mesti pertama kali apa? Doa kan? Assalamualaikum. Masya Allah. Dari kantor nelpon istrinya pertama kali doa, dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam, mudah-mudahan kamu juga selamat. Ngobrol nggak lepas dari doa. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah barik fiik, ya, semua ngobrol nggak pernah lepas dengan doa. Perbiasakan. Masa sih doa ringan barakallahu fiik susah? Kita udah hafal kan? Barakallahu fiik, yassarallah, semoga Allah mudahkan. Yassarallah, semoga Allah mudahkan urusan. Para istri jangan lalai itu. Jangan hanya menuntut saja pada suami, tapi doakan. Doakan suami kamu supaya mereka karirnya bagus, supaya usaha mereka lancar. Support dengan doa. Sementara yang pergi keluar juga mendoakan yang di rumah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ibadah yang benar. Memohon kepada Allah supaya diajari tata cara ibadah yang benar, termasuk ibadah haji. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya Allah, tenangnya hati kalau udah seperti itu ya ikhwan. Sekuat apapun ibadahmu, selama kamu berlumur dosa, hidupmu gak tenang. Makanya Nabi Ibrahim berdoa supaya diajarkan oleh Allah ibadah yang benar, dan supaya diampuni apa? Dosa-dosanya. Ibadahnya benar, jauh dari dosa-dosa yang ada diampuni. Masya Allah, nikmatnya hidup luar biasa itu. Taib, adzan dulu. Barakallahu fiik.
Taib, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Rabbana, tadi apa namanya, berakhir tadi banyak-banyak doa. Demikian pula orang tua, banyak-banyak doakan anak kita. Kita nyuruh anak kita, kemudian dia mengambilkan sesuatu, dia nurut, doakan. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjadikan kamu anak yang saleh. Kalau nggak bisa bahasa Indonesianya, nggak bisa bahasa Arab, guru juga seperti itu. Perbanyak doakan anak-anak kita, anak didik kita. Dan terus seperti itu. Dan jangan pernah mendoakan anakmu doa kejelekan. Ketika Allah Azza wa Jalla mengabulkan doamu atas anak kamu, doa kejelekan akan menjadi lawanmu, berubah menjadi lawanmu. Doakan dapat hidayah. Nabi Ibrahim apa doanya? Wa min dzurriyyati. Ya Allah, berikan hidayah, berikan apa namanya, jadikan anak keturunanku menjadi orang Islam. Doakan semua kebaikan. Kemudian doa yang berikutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Ya Allah, ya Rabb, Rabbana wab'ats fihim rasulah, utuslah di antara mereka dari keturunanku ini. Wab'ats fihim ay fi ahlil bait, pada keturunanku, seorang rasul dari mereka anak keturunanku. Wa tayyib yatlu alaihim ayatik, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu yaitu Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka tentang Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah, pemahaman tentang Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka ay minasyirk. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim yang ini ya ikhwan. Kabulkan dengan siapa? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa bin Maryam. Saya ini, kata Rasul, adalah doa hasil daripada doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira dari Nabi Isa. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan dari anak keturunanku ini nabi. Allah kabulkan Nabi Muhammad. Nabi Isa memberi kabar gembira kepada Nasara, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya datang wahai kaum Nasara untuk memberitahukan kalian, memberi kabar gembira kepada kalian akan kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad. Nabi Muhammad, Ahmad, sama. Jadi Rasulullah mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah hasil daripada dakwahnya ayahku Ibrahim dan hasil daripada kabar gembira dari Isa bin Maryam. Nabi Ibrahim berdoa, wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim. Allah kabulkan. Jadi Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Ibrahim, dipersiapkan semuanya. Diutus Nabi Ibrahim dari Irak. Beliau bolak-balik dengan jalan kaki, Irak, Makkah, Palestina, semuanya berjalan kaki. Ditempuh berhari-hari, berbulan-bulan, semua itu demi untuk kebaikan kita semua. Jadi Ibrahim memikirkan, bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi beliau Nabi Ibrahim sudah memikirkan kita semenjak beliau hidup. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utus dari anak keturunanku ini seorang rasul.
Allah kabulkan. Dengan munculnya Nabi kita Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Doa Nabi Ibrahim berapa itu coba? Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah mengharamkan menjadikan negeri Makkah sebagai negeri yang aman, Allah kabulkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama Makkah. Inna Ibrahim harrama Makkah. Ibrahim mengharamkan negeri Makkah, maka saya jadikan Madinah juga menjadi negeri yang haram. Sehingga masyhurlah dengan terkenal dengan nama apa? Al-Haramain. Dua negeri haram. Apa maksudnya dua negeri haram? Dua negeri yang haram. Haram untuk berperang di dalamnya, haram untuk menumpahkan darah, haram untuk menzalimi siapapun di dalamnya, haram untuk berburu, haram untuk menebang pohon. Enggak boleh menebang pohon di sana, nebang pohon yang tumbuh liar. Enggak boleh. Kecuali kalau pohon yang tumbuh yang ditanam. Makanya mereka karena ngerti hukum itu sehingga mumpung belum jadi pohon masih jadi rumput dicabut. Kan masih rumput kecil bertumbuh. Karena kalau udah jadi pohon gak boleh ditebang. Mau dibangun hotel, mau dibangun apa, biarin itu pohon. Aman. Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Itu sudah berapa itu doanya Nabi Ibrahim? Jadi kalau doa itu sebanyak-banyaknya. Jangan kalau sholat secepat-cepatnya, doa sebanyak-banyaknya. Sholatnya buru-buru, doanya sampai 2 kali kadang orang. Sampai kesal nungguin doanya. Doa yang paling mustajab, barakallahu fikum ya ikhwan, di dalam sholat. Antum pulang dari sini coba antum perhatikan istri antum masing-masing. Coba perhatikan istrimu pernah nggak ngangkat tangan doa ke langit? Kontrol. Coba perhatikan. Atau jangan-jangan habis sholat langsung tidur. Ntar begitu antum tegur, kamu ternyata nggak pernah doa ya? Ya kan tergantung imamnya. Imamnya juga nggak pernah doa. Kalau suaminya nggak pernah doa, akhirnya suaminya juga nggak pernah, istrinya akhirnya nggak doa juga. Jangan dong. Ajarkan, perbiasakan. Innallaha hayyun karimun yastahyi min ahadikum idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pemalu dan maha mulia, dan Allah paling malu ketika melihat seorang hamba menengadahkan kedua telapak tangan ke langit berdoa, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menolaknya dengan sia-sia. Artinya termasuk sebab terkabulnya doa, berdoa menengadahkan kedua telapak tangan. Menengadahkan kedua telapak tangan. Mau pergi kerja, mau safar, mau apa, Rasulullah tidak lupa selalu mendoakan yang safar, mendoakan yang tinggal. Istri dipamitin suami mau pergi kerja, selamat mas, yang halal, yang berkah pokoknya. Sama juga begitu, semua saling mendoakan. Saling mendoakan sehingga barakallahu fikum selalu tercipta kedamaian. Coba aja antum buktikan ya akhwan. Antum kalau udah biasa sering doa, sering itu terasa nyaman tuh hati itu. Terasa nyaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar 2 orang sahabat di masjid lagi ribut perang mulut. Rasulullah dengar. Rupanya ribut gara-gara masalah hutang. Ternyata emang hutang dari dulu selalu bikin ribut. Hatta tafahat audaju. Salah satu di antara mereka sampai naik itu urat lehernya. Rasulullah mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid, law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ghadabuh. Kata Rasulullah, saya tahu satu kalimat
kalau seandainya dia ucapkan kalimat itu akan hilang amarahnya. Apa itu? Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang di jalan kita dipancing orang terbawa emosi yang akhirnya buntutnya bakal panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Redam amarahmu, redam emosimu, jangan terpancing emosi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, daripada marah, istrimu marah-marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu termasuk peredam marah. Kok aneh ini orang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim malah tambah marah. Kamu bilang setan, kamu kira saya setan? Yang namanya orang merasa itu berarti temannya, titik. Kalau nggak merasa ngapain tersinggung? Saya kan tidak pernah mengatakan a'udzubillahi mink. Saya berlindung kepada Allah dari engkau, dari kamu, kan enggak. Saya kan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa saja yang merasa setan ya tersinggung. Udah itu aja. Redam amarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu termasuk peredam amarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa jangan pernah lepas. Apa namanya? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Doa itu adalah apa? Senjatanya seorang mukmin. Doa itu. Ad-du'a silahul mu'min. Dan doa itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah meremehkan doa walaupun hanya satu kalimat. Kata Imam Ibnu Qayyim, doa itu ibarat panah. Kamu melontarkan 100 anak panah. Dari 100 anak panah ini, terkadang yang kamu bidikkan dengan ekstra hati-hati nggak kena. Iya kan? Yang ekstra hati-hati, stylingnya luar biasa, meleset. Giliran ngasal, tak kena. Sama juga kamu latihan nembak pakai senapan angin, bidik sasaran. Kelamaan kamu, kelamaan udah nggak kena. Coba saya mau ngasal aja udah, asal aja udah. Terus diisi di pompa senapan anginnya, tembak kena. Kenanya apa? Ayam tetangga lagi. Aduh, sial banget. Dari tadi saya latihan setelin nggak kena. Giliran asal arahkannya ke ayam tetangga, kena kepalanya, mati. Gimana? Kelihatan sama tetangga nggak ya? Kayaknya nggak ada yang tahu, udah pura-pura masuk, pura-pura diam aja udah, daripada dituntut. Nah itulah doa. Kadang-kadang yang kita seriusi nggak dikabulkan, yang tidak kita seriusi dikabulkan. Itu doa. Ibarat orang yang memanah. Kamu doa serius sampai nangis, Allah tidak kabulkan. Giliran doa sambil jalan, teman telepon, teman WA, Mas doakan Mas, apa itu? Insya Allah saya berangkat umrah. Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa nyusul Mas. Nggak taunya 1 bulan berangkat umrah, dapat hadiah dari perusahaan. Hah? Mimpi apa aku ini? Aku nggak pernah doa umrah loh, cuman pas ada yang pamit itu ternyata Allah kabulkan. Itulah doa. Ada teman kita beli mobil baru, daripada kamu iri, mana mau beli lagi. Daripada kamu iri begitu nggak ada gunanya. Masya Allah, teman saya ganti mobil lagi yang baru, ya Allah mudah-mudahan saya sebentar lagi ganti mobil yang lebih baik. Nggak taunya Allah kabulkan. Jadi doa itu begitu kadang.
Ada ikhwan ketemu, doakan Ustadz, saya minta didoakan Ustadz. Apa? Saya lagi merintis usaha, mudah-mudahan sukses Ustadz, tolong doakan. Masya Allah, berkah insya Allah, sukses biidznillah. Semenjak dia mendapatkan kita doakan sukses biidznillah itu, dia merasa optimis banget. Saya yakin doanya Ustadz makbul. Saya pokoknya berusaha semenjak 2 tahun kemudian ketemu, yang tadinya cuma pakai motor Supra, 2 tahun ketemu bawa mobil. Hah, mobil dari mana mas? Pinjem? Enggak. Alhamdulillah Ustadz, saya beli cash ini mobil. Usahamu maju? Maju alhamdulillah. Masya Allah, berkat doanya Ustadz. Alhamdulillah semenjak saya ketemu Ustadz, didoakan Ustadz, saya merasakan mulai lancar. Ustadznya merenung, kalau saya tahu doa saya makbul, kenapa bukan untuk saya ya? Saya sendiri doa siang malam biar sukses, bangkrut lagi bangkrut. Nggak jalan-jalan. Giliran saya doain orang lain, orang merasakan doa saya. Tapi dia cuma cerita berkat doa saja, nggak ngasih royalti ke Ustadznya. Nggak ngasih royalti, nggak ngasih endorse ke Ustadz, enggak. Cuman cerita tok, Ustadznya cuma nelan ludah doang. Berkat doa Ustadz, pergi Ustadznya merenung, ya Allah, ngerti doa saya dulu makbul, kenapa nggak untuk saya sendiri? Dari dulu hidup saya gini-gini aja. Lah itulah doa. Tapi coba kamu ulangi lagi ke orang kedua, datang lagi orang kedua, kamu interogasi itu orang. Saya dengar-dengar antum waktu itu usaha antum ini awalnya makanya sukses. Waktu itu antum pernah ya ketemu Ustadz Fulan, didoakan dan didoakan. Iya memang. Saya juga mau datang. Ngamplopin gak waktu itu? Enggak. Makanya Ustadznya ikhlas karena gak diamplopin. Datang. Doakan. Enggak, malah bangkrut. Gimana ya? Dulu didoakan Ustadz, kata usahanya sukses, saya kok malah apes. Belum tentu. Yang namanya doa itulah doa rahasia Allah Azza wa Jal. Kamu tidak tahu di antara doa-doa kamu, di antara amalan-amalan kamu yang Allah kabulkan itu yang mana kamu gak tahu. Maka jangan nunggu serius baru doa. Jangan nunggu serius baru doa. Kalau sudah wudhu baru mau sholat, duduk, nggak usah dulu, nggak usah nunggu serius baru doa. Keluar angkat kaki dari rumah, pagi-pagi mau pergi kerja, Bismillah, ya Allah, jadikan langkahku langkah yang berkah, ya Allah, permudah kerjaan saya, lancarkan rezekiku, ya Allah, Bismillah. Jangan nunggu kalau sudah mau serius baru doa. Doa kapan saja, doa kapan saja. Setiap saat. Karena itu tadi, yang namanya doa itu kita tidak tahu di antara kalimat-kalimat doa-doa kita itu yang Allah kabulkan mana kita nggak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Azza wa Jalla hanya Allah yang tahu. Belum tentu doa yang kita serius kita panjatkan belum tentu Allah kabulkan. Bisa jadi doa kita sambil berlalu ternyata Allah kabulkan. Ternyata Allah Azza wa Jalla kabulkan. Nah, itu subhanallah ya ikhwan, rahasia Allah Azza wa Jalla. Bahkan kadang-kadang terbesit dalam hati kita Allah kabulkan kadang. Kadang-kadang kita belum sempat mengucapkan, baru niat dalam hati. Dalam hati, ya Allah kapan aku bisa ya? Ternyata Allah kabulkan. Maka sekali lagi selalu di dalam hati kita kondisikan niat kita selalu baik, selalu lurus dengan orang lain. Selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan barang siapa yang yarghabu an, raghibaan di dalam bahasa Arab itu benci, raghiba fi senang. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Arab itu satu kalimat akan berbeda makna tergantung huruf yang bersambung dengannya. Seperti misal di dalam bahasa Arab, da'a lahu.
Itu artinya mendoakan kebaikan. Da'a alaihi. Da'a alaihi itu mendoakan kejelekan. Raghiba an itu berarti benci. Raghiba fi senang. Wa may yarghabu an dan tidak ada yang membenci dan meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali hanyalah orang-orang yang bodoh. Safih itu bodoh dan dia tidak tahu kalau dia bodoh. Makanya kalau kita belajar usul fikih itu kita akan mendapati bab bahwasanya al-jahl nau'an. Bodoh itu ada dua. Jahrun murakkab wa jahlun basit. Bodoh kuadrat dan bodoh biasa. Apa itu bodoh kuadrat? Bodoh tapi nggak tahu kalau dia orang bodoh. Bodoh tapi nggak tahu kalau dia orang bodoh. Jangan pernah mengatakan anakmu bodoh. Kamu ngajarin anakmu dia nggak bisa bodoh banget sih ini anak, goblok banget sih ini anak. Jangan. Ucapan itu doa. Jangan pernah sumpahin anakmu. Kamu disakiti, kamu sakit hati dengan anakmu, sabar, doakan hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada anak ini. Jangan pernah sumpahi, jangan pernah kamu doakan. Kamu pernah kamu bodoh, kamu anak bodoh, kamu anak bodoh, kamu anak, jangan pernah. Jangan pernah. Karena kalimat-kalimat bodoh itu ya ikhwan hanya keluar dari orang yang bodoh. Bodoh itu ada dua, jahlun murakkab, bodoh kuadrat, dan bodoh basit, bodoh biasa. Bodoh tapi dia tahu diri, itu namanya bodoh biasa. Bodoh tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh, itu namanya bodoh kuadrat, 2 kali lipat. Maka Allah katakan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya. Dan kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia dengan kami jadikan sebagai Rasul dan kekasih kami. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang tinggi derajatnya yang saleh. Nabi Ibrahim Allah jadikan pilihan di dunia dengan dijadikan yang pertama sebagai apa? Rasul. Yang kedua dijadikan sebagai kekasih Allah. Di dunia ini hanya 2 kekasih Allah, siapa? Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kekasih Allah. Apa maksudnya kekasih Allah? Apakah hamba-hamba mukmin bukan kekasih Allah? Kekasih Allah cuman di dalam bahasa Arab yang namanya al-khullah, al-khalil, itu adalah kecintaan yang tidak disamakan dengan siapapun. Itu maknanya. Enggak boleh kita mengatakan kepada istri kita anti khalilati. Engkau adalah khalilati, enggak mungkin. Karena duha 2 rakaat, setelah sholat duha 2 rakaat, perbiasakan di dalam sholat atau setelah sholat doa dulu. Ya Allah, sebelum aku melangkahkan kaki untuk pergi beraktivitas, ya Allah, mudahkanlah langkahku hari ini, ya Allah. Lapangkan rezekiku, ya Allah. Lindungi aku, lindungi keluarga. Doa baru pergi. Buka harimu dengan doa. Wasiat yang ketiga apa? Wa an utira qabla an anam. Jangan meninggalkan sholat witir sekalipun harus witir sebelum tidur. Kalau kamu terbiasa sulit bangun akhir malam, padahal sudah pasang alarm 3 handphone. 3 handphone semua dipasang alarm. Karena 3 handphone akhirnya telinganya budek, mana yang mau didengar, tidur aja udah tutup telinganya. Kalau kamu merasa kesusahan bangun akhir malam, udah witir dulu sebelum tidur. Aman. Witir sebelum tidur. Aman itu. Itu wasiatnya Abu Hurairah. Yang terakhir kata di ayat ini,
idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Naam, ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aslim, tunduklah engkau kepada Allah. Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Jadi Islam, barakallahu fikum ya ikhwan, itu adalah masdar. Islam adalah masdar. Masdar dari kalimat mana? Aslama yuslimu. Islaman aslim. Aslim. Aslim fi'il apa? Fi'il amr. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, aslamtu. Fi'il apa? Kan antum pelajar bahasa Arab. Aslamtu fi'il apa? Fi'il madhi mabniun ala fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik. Aslamtu, saya pun masuk Islam, saya pun tunduk. Apa artinya aslama yuslimu Islam? Pasrah, tunduk. Itu Islam. Orang Arab kalau menangkap seseorang suruh menyerah, apa bilangnya? Salim nafsak. Udah kamu menyerah. Kalau bahasa kita kan angkat tangan. Kalau orang Arab bilang apa? Salim nafsak. Udah nyerah, angkat tangan. Angkat tangan. Salim nafsak. Angkat tangan, udah, itu berarti pertanda dia suruh nyerah. Artinya apa Islam? Menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dari kalimat aslama yuslimu islaman yang artinya apa? Menyerahkan diri, tunduk. Menyerahkan diri, tunduk. Maka kalau ada orang Islam gak pernah sholat, ya kafir berarti. Dia gak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dan kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Selesai. Itu makna Islam. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, wahai Ibrahim, tunduklah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Allah. Itu aslim, Islam. Tunduk, taat, berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku akan selalu tunduk kepada Rabb, sang pencipta alam. Nah, Ratu Balqis mengatakan apa? Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman dia mengungkapkan wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku telah berpasrah diri, telah tunduk dan taat kepada Allah. Bersama Nabi Sulaiman kita telah tunduk kepada Rabb, sang pencipta alam. Fir'aun ketika tenggelam mengatakan apa? Wa ana minal muslimin. Muslim berarti apa dalam ilmu saraf? Isim fa'il. Aslama yuslimu islaman, kemudian muslim. Orang muslim, kamu orang muslim ya? Orang muslim. Kenapa enggak pernah sholat? Apa artinya itu muslim kalau begitu? Ya enggak tahu, KTP saya muslim. Lah kamu orang muslim tapi nggak pernah sholat, apa itu artinya muslim? Orang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah tapi nggak pernah sholat, aneh. Itu muslim. Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin, saya termasuk kaum muslimin. Tapi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu barakallahu fikum ya ikhwan. Dari beberapa ayat yang kita baca ini berarti semuanya tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim berdoa kepada Allah, jadikan anak keturunannya sebagai nabi, Allah kabulkan. Ishak menjadi nabi, Ismail menjadi nabi, Muhammad menjadi nabi. Muhammad dari keturunan mana? Ismail atau Ishak? Ismail. Naam. Dan seluruh bangsa Arab dari Nabi Ismail, seluruh bangsa selain Arab dari Nabi Ishak. Maka ketemulah nasab Arab dan selain Arab sama-sama turunan Nabi. Maka pantas dipanggil Habib semuanya. Keturunan Nabi soalnya.
Nabi Ishak itu selain Arab. Ibunya dari Sarah, dari Suryaniyah. Sedangkan Ismail dari Mesir, Hajar dari Mesir, maka melahirkan dua anak. Ishak menurunkan bangsa selain Arab, Ismail menurunkan Arab. Maka ketemu, makanya Rasulullah mengatakan apa? La fadla li arabiyyin wala li ajamin wa li arabiyyin wala li alal ajam illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab selain orang Arab kecuali dengan takwa. Mau anda orang Arab, mau anda keturunan, mau anda zuriat, kalau anda nggak taat, nggak takwa, nggak ada keutamaan sama sekali. Nggak ada itu dalam ceramah. Wah, walaupun sholatnya nggak benar, yang penting zuriatku mesti selamat. Itu proyek pembodohan umat supaya dapat duit terus-terusan. Habis itu dipakai untuk bodohin orang. 1000 10 orang kiai bersorban yang rajin sholat masih lebih mulia telapak kaki. Na'udzubillah. Nggak tega dengar yang kayak gitu. Orang Indonesia nunduk dihina-hina kayak gitu, manut aja, ya Allah. Na'udzubillah. Nggak pantas kita. Tunduk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ilahuna walhamdulillah. Ada pertanyaan ya ikhwan? Biasanya ada. Fadhal. Berkaitan dengan selamat. Tapi kan kadang kita punya tetangga. Maksudnya karena tetangga kan tahu nggak pernah sholat waktu hidup atau masih sehatnya. Bagaimana setelah mati, apa masih berhak kita menyolati jenazahnya? Ini dilema bagi kita. Kita nggak nyolatin jadi sorotan tetangga. Kita sholatin, bingung doanya apa ya? Akhirnya kadang-kadang kiainya terpaksa udah sholatin aja lah, paling juga Allah nggak kabulkan. Ya artinya memang ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Beliau menjawab, kita kembalikan kepada hukum secara keumuman. Tapi dalam arti kita kemasi sekitar seperti sebagaimana jenazahnya orang muslim. Karena dia lahir dari keluarga muslim semua kita nggak apa-apa selenggarakan secara muslim. Kecuali kalau seandainya dengan ketidakhadiran kita akan memberi pelajaran kepada yang lain. Tapi kan nggak mungkin sekarang itu boleh dikata. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, di zaman keemasan Islam, ketika Imam Ahmad misalnya tidak menyolati jenazahnya orang ini karena nggak sholat, akan kapok yang lain-lain itu, akhirnya cepat-cepat sholat. Ya boleh kita begitu. Tapi sekarang giliran kita nggak menyolati, malah kita yang dijatuhkan. Maka di situ kita kembalikan kepada hukum asal keluarganya, dia adalah muslim, kita selenggarakan, urusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam. Ada yang lain satu lagi enggak apa-apa? Enggak ada. Baik, kalau enggak ada enggak apa-apa juga. Tabarakallahu fikum ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.